Jadi bukti saya nampak dekat Malaysia ni, sekolah ni budak-budak tu semua pakai kerudung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun anda berada. Semoga sehat selalu dan dipermudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kemarin saya ada mereaksi yang dimana saya di situ mengatakan bahwa saya jarang sekali melihat wanita Malaysia itu tidak menggunakan tudung. Saya sering sekali melihat di media sosial kalau wanita Malaysia itu ketika kelihatan di media sosial, geng, itu pasti menggunakan tudung dengan baju penuh seperti baju kurung, ya, geng. Dan saya itu jarang sekali melihat di media sosial kalau ada wanita Malaysia itu tidak menggunakan tudung. Nah, di sini saya dikirimkan link video dari channelnya Mbak Yani Channel, ya, geng, di mana beliau menunjukkan bahwa wanita Malaysia itu diajarkan sejak dini lagi dari sekolah tadika, geng, diajarkan menggunakan tudung. Dan saya bertanya juga, apa itu sekolah tadika? Dan saya itu menanyakan kepada teman saya yang berada di sana. Ternyata sekolah tadika itu adik-adik kita ini sekolah sebelum masuk sekolah, maksud saya masuk sekolah rendah itu, geng, maksudnya sekolah rendah yang pertama kalau tidak salah, ya, geng. Ini masih kecil dan diajarkan menggunakan tudung sejak sekolah tadika lagi, geng. Wow, ini menarik bagi saya. Pantas saja di dalam hati saya, pantas saja orang-orang Malaysia itu, wanita Islam Malaysia itu ketika sudah dewasa itu jarang sekali melepaskan tudung, semua pakaian terkurung, sopan, ya, geng. Oke, seperti apa videonya? Mari kita saksikan sama-sama dari channel yang Mbak Yani Channel, ya, geng. Oke, sekarang saya akan tunjukkan jadi bukti bahwa saya ni bukan hoax, ya, saya bukan hoax. Memang dari dulu lagi saya nampak dekat Malaysia ni, sekolah ni budak-budak tu semua pakai kerudung, ya, atau pakai tudung, ya, saya. Memang semua pakai tudung kecuali India dengan Cina, ya, saya. Tapi kadang-kadang saya nampak juga Cina walaupun dia tak pakai tudung tapi tetap pakai baju kurung, ya, guys, ya. Oke, sedikit sharing pengalaman saya selama saya tinggal di Malaysia, ya, guys, ya. Ini selama saya tinggal di Malaysia, ya, guys, ya. Jujur, dulu saya dekat Indonesia itu saya tak pernah pakai tudung, ya, guys, ya. Ini jujur, ya, guys, ya. Memang saya tak pernah pakai tudung dekat Indonesia, ya, guys, ya. Tak pernah pakai tudung. Memang dari kecil lah saya tak pernah pakai tudung, ya, guys, ya. Tapi semenjak saya kerja dekat Malaysia, tapi saya dulu pernah kerja dekat Singapura, ya, guys. Saya pernah kerja dekat Singapura sebagai TKW dan bos saya tu Melayu, tapi saya tak pernah pakai tudung, ya, guys, ya. Tapi semenjak saya kerja dekat Malaysia, tinggal di Malaysia itu sangat banyak perubahan, ya, guys, sangat banyak perubahan. Walaupun sebentar, geng, sebentar. Kalau tidak salah tahun lalu, geng, saya ada mereaksi, kalau tidak salah itu dari channelnya Bunda, ya, geng, Bunda Ibi. Kalau tidak salah, ya, geng, saya dulu mereaksi yang dimana di situ ada warga negara Indonesia wanita, ya, geng, dari kampungnya itu tidak pernah menggunakan tudung sejak kecil sampai besar, geng. Padahal dia itu adalah orang Islam, ya, geng. Dan setelah masuk bekerja ke Malaysia dan bergaul sama orang-orang di sana, mereka maksud saya orang-orang Malaysia ini yang wanita, ya, geng, semuanya menggunakan tudung serba berkurung. Dan itu yang membuatkan saudari kita yang saya reaksi kalau tidak salah tahun lalu itu malu sendiri, ya, karena dia merasakan bahwa dia itu Islam dan tidak menggunakan baju kurung atau tudung, dan malu sendiri melihat teman-temannya itu semuanya menggunakan tudung, ya, geng. Dan akhirnya disitulah dia itu ya seperti hijrah, ya, geng, langsung tertutup menggunakan tudung sampai saat ini. Itu tahun lalu kalau tidak salah, nanti saya akan letakkan linknya di bawah, ya, geng. Oke, kita lanjutkan lagi. Walaupun saya kerja dengan Cina, restoran Cina, tapi masakannya itu halal dan diwajibkan pakai tudung, ya, guys, diwajibkan pakai tudung. Dan kebanyakan dekat situ memang pekerjaan itu Melayu, memang semua pakai tudung, ya, guys, semua pakai tudung. Dan jujur, kan, dulu kan pertama kali pakai tudung itu rasa tak selesa, kan, memang itu semua memang macam tu, kan. Tapi alhamdulillah lama-lama tu dah terbiasa dan sampai sekarang alhamdulillah saya
saya dah pakai tudung sampai sekarang, kan. Jadi ada perubahan selama saya tinggal di Malaysia. Dan saya yang paling kagum dekat Malaysia ni, untuk budak-budak sekolah itu dari kecil lagi, dari tadika lagi dah diajarkan pakai tudung, dari kecil, dari tadika, lepas tu sampai ke sekolah rendah, sampai ke sekolah menengah, ya guys ya. Ya, memang saya akui ada orang Melayu yang tak pakai tudung dekat macam jalan-jalan macam dekat mall, kat tepi jalan apa semua itu, ada juga yang tak pakai tudung, ya guys ya. Tapi dia berpakaian sopan. Dia sangat-sangat dia tak adalah pakai skirt ke seluar pendek, itu tak ada, ya guys ya. Memang dia tak pakai tudung, tapi pakaiannya itu sopan, ya guys ya. Macam dekat kat sekolah tu, walaupun Cina dengan India tak pakai tudung, tapi pakaiannya sangat sopan, ya guys ya. Bahkan ada orang Cina tu yang pakai baju Melayu pula, pakai baju kurung, ya guys ya. Sekolah tu baju kurung dan tak pakai, itu memang ada lah kan, memang ada, guys ya. Saya pernah nampak sendiri, ya guys ya. Memang dia pakai baju kurung, walaupun dia tak pakai tudung, tapi rambut diikat kemas gitu, jadi tak semrawut kalau bahasa Jawa gitu, ya guys ya. Dan itulah pengalaman saya selama saya tinggal dekat Malaysia, ya guys ya. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan cerita saya. Kan, terima kasih banyak-banyak. Jika ada yang saya salah kata ke, salah ucap ke, saya minta maaf, ya guys ya. Saya minta maaf. Dan sekian, terima kasih pokoknya sudah menonton video saya yang ngoceh ini, yang sedikit sharing ini, cerita ni kan. Pokoknya terima kasih semuanya sudah menonton video saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum, bye semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah perkongsian video yang singkat ini dari Mbak Yani Channel, ya kan. Tadi kita sama-sama lihat ketika anak sekolah itu berjalan, ya kan, yang wanita Islam maksud saya, ya kan, semuanya menggunakan tudung yang sangat-sangat rapi. Saya tahu sekarang dari kecil mereka itu diajarkan menggunakan tudung, dan sehingga nanti setelah dewasa mereka itu akan malu ketika tidak menggunakan tudung, ya kan. Wow. Dan juga seperti apa yang saya katakan tadi, kan, dulu saya pernah mereaksi ada wanita warga negara Indonesia yang dari kampungnya itu tidak pernah menggunakan tudung dan tidak pernah sama sekali sehingga dewasa. Dan setelah pergi merantau ke Malaysia ini, yang mungkin dia itu malu, ya kan, mungkin dia malu karena mereka itu maksud saya dia itu berteman dengan wanita-wanita di sana yang menggunakan tudung, baju kurung. Akhirnya dia itu malu dan hijrah menggunakan tudung, ya, sampai detik ini, sampai saat ini. Seperti contohnya Mbak Yani Channel ini, beliau ini dulunya bercerita dulunya tidak menggunakan tudung, yang seperti ini. Apa yang kita lihat ini, beliau di kampungnya itu tidak pernah menggunakan baju kurung dari kecil hingga dewasa. Dan setelah pergi merantau ke Malaysia, dan akhirnya apa yang kita sama-sama lihat tadi dari penampilan Mbak Yani Channel ini, semuanya tertutup, ya geng. Alhamdulillah kalau begitu, ya geng. Dan bukan dari wanita saja, geng, dari laki-laki saja, teman-teman saya ketika pulang merantau, ya geng, semuanya banyak yang berubah ketika pulang merantau ke Malaysia. Dia dulunya itu orangnya tidak pembersih, geng. Orangnya itu ya sedikit kotor, misalkan buang sampah di sini di depan rumah, itu dulunya sebelum mereka ini pergi merantau ke Malaysia. Tetapi setelah lama merantau 2-3 tahun di sana dan pulang kembali, mereka itu berubah total, semuanya menjadi pembersih. Dan ini mereka sendiri yang alami. Dulu saya sangat kotor, ya, tapi sekarang setelah pulang merantau ke Malaysia, saya ini seperti agak bersih, ya geng. Dia bilang seperti itu, dia agak bersih dan membuang sampah pada tempatnya. Banyak sekali yang berubah ketika teman-teman kita itu pergi merantau ke sana, karena kebiasaan-kebiasaan yang dilihat di sana itu akan dibawa pulang ke kampung halaman, ya geng. Seperti contohnya tadi teman saya itu, kebiasaannya dulu pemotor, ya tidak pemotor sekali, ya geng, tapi buang sampahnya itu di depan sini, di depan rumah. Tapi setelah pulang, ya kebiasaan bersih itu dibawa ke rumahnya, itu sangat-sangat jempol, ya kan. Oke, sampai di sini saja video saya. Seperti biasa, kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Jaga kesehatan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.